kawan-kawanku semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sehat-sehat saja? Harusnya sehat-sehat dong. Nah, kali ini saya kedatangan Samsung A10. Kasusnya itu seperti ini. Kasusnya ini unik sih kasusnya. Kalau untuk digeser biasa begini bisa, tapi kalau untuk buka sandinya dia tidak bisa digesek. Layar sentuhnya tidak berfungsi. Tapi kalau untuk tekan yang lain-lainnya dia bisa. Cuman untuk buka polanya tidak bisa. Ini kan digeser seperti ini, dia bisa. Tapi pas untuk buka polanya dia tidak bisa. Nah, dan untuk kondisi seperti ini, untuk kondisinya itu menurutku sini cuma nge-freeze. Menurutku kemungkinannya, ceritanya kan kemungkinan terbesarnya, analisanya lah, nge-freeze itu artinya dia hang. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi ini? Dan keras dong. Jadi kalau keras begini kita harus pakai pencungkil. Astagfirullah. Dan ini bisa dikatakan terlalu keras gara-gara framenya bengkok tapi tidak diluruskan saat pemasangan LCD. Hasilnya seperti ini. Harusnya itu framenya dulu diluruskan, baru diganti LCD-nya, baru dilem. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti ini, menyusahkan orang lain yang bongkar. Astagfirullah, kerasnya mas bro. Beginilah resikonya kawan-kawan. Ini terlalu keras, tidak seperti pada biasanya. Biasanya cuma dikasih seperti ini dia akan terbuka, tapi ini luar biasa. Karena framenya bengkok tapi tidak diluruskan, akhirnya bagian pojokan ini menjepit. Apa yang harus, astagfirullah, menyusahkan sekali namanya kalau begini guys. Apa yang harus dilakukan? Ini kita harus kudu ekstra hati-hati. Framenya bengkok ini semacam pernah ganti LCD. Masalahnya waktu diganti LCD-nya kayaknya framenya tidak diluruskan, jadinya seperti ini. Nah, kemungkinan besarnya ini penyakitnya nge-freeze. Kemungkinan besarnya nge-freeze itu artinya dia hang.
Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan, buka soket yang ini, buka semuanya yang ini dan yang ini. Tapi yang paling pertama harus dilakukan itu ini, soket baterai yang harus dibuka paling pertama. Dan untuk pemasangan yang ini, setelahnya kita pasang soket LCD dengan soket papanannya, papan chargernya, baru terakhir yang untuk baterai, baru kita tes dan nyalakan ulang. Merepotkan sekali guys. Kata konsumennya sih, katanya sudah pernah ganti layar sebelumnya. Nah inilah resikonya biasanya. Mudah-mudahan lah bukan LCD-nya, mudah-mudahan bukan refresh. Kalau LCD-nya bisa jadi disebabkan karena framenya yang bengkok ini masih tetap dipaksa diluruskan. Oh sudah bisa. Nah jadi kesimpulannya tidak ada yang rusak, bisa dikatakan dia cuma nge-freeze seperti tadi. Karena tadi kan tidak bisa dibuka sandinya, tidak bisa ditekan sama sekali, tapi kalau untuk geser biasa dia bisa. Jadi bisa dikatakan awalnya dia seperti ini. Ditekan di sini tidak ada yang bisa berfungsi. Nah, padahal ini cuma nge-freeze. Biasanya kalau nge-freeze begini, karena dia pakai getaran, usahakan itu kalau punya HP, kalau saran saya punya handphone, getarannya itu dihilangkan. Ya, maksudnya kan getaran-getaran itu bisa menyebabkan apa ya, kayak kendor lah istilahnya. Mana ini bisa menyebabkan, ini kan getaran-getaran bisa menyebabkan bagian ini agak-agak kendor kan, maksudnya tidak terlalu rapat. Contohnya tidak terlalu rapat yang kayak tadi, bisa jadi juga memang ini karena banyak pesan yang masuk jadinya nge-freeze, begitu juga bisa. Tapi kalau saran saya kalau punya HP, saran itu getarannya dihilangkan, maksudnya jangan difungsikan, karena itu juga bisa menyebabkan hal-hal seperti ini. Apalagi kalau misalnya bergetar, baru Anda apa ya, kayak nonaktifkan paketnya. Setelah itu dinonaktifkan paketnya, dan setelah itu kita apa ya istilahnya, kita aktifkan kembali. Dan di saat yang bersamaan pas diaktifkan handphonenya itu, dia banyak masuk pesan, ceritanya kan pemberitahuan apakah, atau pesan-pesan dari kerabat, keluarga. Nah pesannya itu menumpuk, getarannya makin banyak, bisa menyebabkan hang, bisa menyebabkan juga ininya yang kendor, soket-soketnya yang kendor. Nah itu saran saya sih. Tapi kalau misalnya tidak punya banyak teman chat, ya tidak usah dinonaktifkan. Tapi kalau punya banyak kenalan chat, banyak teman chattingnya, nah itu lebih bagusnya, saran saya lebih bagusnya itu kita nonaktifkan getarannya, karena itu sangat pengaruh juga sih sebenarnya. Apalagi kalau HP-nya sudah lemot ditambah getaran, bisa menyebabkan hal-hal yang seperti ini. Jadi tentunya Anda akan panik. Begitu solusinya menurut saya pribadi, karena pendapat orang beda-beda. Jadi saatnya kita rakit kembali. Sebenarnya Kak, bisa sih kalau misalnya mau diluruskan ini. Masalahnya kalau diluruskan dia itu risikonya sangat tinggi, karena harus diangkat LCD-nya kembali baru diluruskan. Nah
Anda bisa lihat sendiri posisinya seperti ini, dia ini bengkok. Harus ada kesepakatan dari konsumen kalau kondisi seperti ini. Cuman kan awalnya tadi dia tidak bisa disentuh. Nah, tinggal kita konfirmasi, bilang tidak ada yang rusak seperti ini, dan ongkosnya ini gratis, tidak dipungut biaya. Tapi meskipun begitu, biasanya kadang kita sebagai teknisi kadang juga sih berharap ceritanya kan, ya ada ya alhamdulillah, tidak ada ya mau dia apa, syukuri apa yang ada istilahnya, syukuri apa yang ada. Seperti yang kita lihat sendiri, berhubung karena ini sudah bengkok kan, kalau sudah bengkok begini, untuk apa, untuk kasih masuk kembali dia itu, untuk memasang kembali framenya itu dia agak susah. Jadi caranya untuk lebih bagusnya, mau tidak mau kita akalin. Kalau aku akalin seperti ini, bagian pinggirannya ini, bagian pinggiran bagian sini tuh, kalau aku kikis. Maksudnya untuk mengantisipasi jika suatu saat ada yang bongkar, pembongkarannya lebih mudah. Jangan sampai ceritanya salah cungkil atau terlalu keras cungkilnya, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kayak nombok. Itu bisa juga. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita kikis bagian pinggirannya seperti ini supaya lebih mudah dibongkar kembali jika kembali seperti tadi. Tapi harusnya sini masih susah lah dipasang, susah pasangnya saja susah, apalagi kalau bongkarnya kembali. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Nah kalau sudah begini kan sudah agak enakan lah masangnya. Kan HP-nya memang bengkok, harusnya ini sebelum diganti LCD-nya diluruskan bagian sini. Bagian sini harus diluruskan. Di sini paling dilubangin sedikit, baru ditekan framenya, pasang LCD, selesai. Dan mari kita tes, uji coba. Dan kembali lagi guys. Nah, dan seperti yang kalian lihat sendiri, kembali lagi seperti semula. Jadi caranya ini kemungkinan besarnya ini akibat dari framenya yang bengkok. Jadi ini harus diluruskan baru dipasang kembali, kemungkinan terbesarnya itu. Nah ini kembali lagi seperti semula.
Nanang tereng teng teng teng.
dan kita ikuti alurnya. Dan diikat-ikat agar lebih kuat. Nah, setelah saya diamkan 1 harian, ini sudah didiamkan 1 hari, ini sudah normal. Jadi sudah dapat dipastikan masalahnya itu dari fleksibelnya yang terjepit. Kalau kemarin kan kondisinya tidak hujan, sengaja saya simpan seharian untuk sebagai pembuktian kalau letak dan kesalahannya itu ada di sana. Nah, letak dan kesalahannya itu ada di bagian fleksibel. Jadi saran saya kalau mau ganti LCD itu perhatikan bagian frame, lalu kikis bagian bawah dan fleksibel ditarik, baru dikasih isolasi. Nah, hasilnya sudah down. Terima kasih kawan-kawan.